Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama kembali di Masjid At-Taubah dan sama-sama pembinaan rohani. Sudah sholat duha berjamaah tadi, kita lanjutkan dengan kajian bercerita tentang ilmu Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah kita sedang menunggu pengumuman 1 Ramadan. Nanti di tanggal 10 Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat. Kalau Muhammadiyah itu sudah menentukan di tanggal 11 melaksanakan ibadah puasa. Kita menunggu. Insyaallah 1 Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun Bayanil Ahkamis Syiyam. Pagi ini kita akan menjelaskan tentang hukum-hukum di dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang jelas, hukum dari ibadah puasa Ramadan itu adalah wajib. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah dasar hukum kita diwajibkannya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semua wajib hukumnya. Siapa orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa, maka Allah akan hukumkan dosa dia. Nah, maka pagi ini kita akan membahas Kitabun Bayani Ahkamis Syiyam. Bab ini menjelaskan tentang hukum-hukum berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu menurut lughat as-saumun al-imsaku wa syar'an imsaku al-muftiri binniyatin mahsusatin jami'an nahari adalah menahan secara syar'i, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat tertentu, yaitu niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jami'an nahari, dari semua hari, dari mulai terbit fajar
sampai terbenam matahari. Niatnya apa? Niatnya ibadah karena Allah. Itu. Jadi menahan dari segala yang membatalkan puasa dengan apa? Niyatim mahsusatin, yaitu niat yang dikhususkan. Ada orang yang menahan lapar dan dahaga tapi tidak berniat. Nah, tidak berniat, cuman nahan deh. Atau dia menahan lapar karena tidak ada makanan. Nah, itu. Dia tidak berpahala. Walaupun seharian orang itu tidak makan dan tidak minum. Tapi puasa itu adalah ibadah atau menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, diantaranya adalah makan, minum, berhubungan suami istri, atau mengeluarkan sperma dengan sengaja. Pak Ustadz, kalau tidak sengaja macam mana? Kalau tidak sengaja tidak batal. Yang batal itu kalau sengaja. Nah itu, sambil berhayal digesek-geseknya ke bantal atau digesek ke punggung kawan. Nah itu batal langsung. Nah itu. Ada yang macam itu? Tidak ada kan? Ada ke punggung kawan. Nah itu membatalkan puasa. Jadi kita menahan dari makan dan minum, kemudian berjima, berhubungan suami istri dengan apa? Niyatim mahsusatin, berniat khusus untuk ibadah kepada Allah. Kalau tidak ada niatnya maka tidak berpahala baginya. Nah itu. Nah maka wajib hukumnya bagi orang-orang yang pertama, al-islamu, orang yang beragama Islam. Jadi syarat dari wajibnya berpuasa itu yang pertama beragama Islam. Jadi yang baru memeluk agama Islam, ya teman-teman, yang baru mualaf kemarin, nah itu belajar dulu ya. Islam mengajarkan buat kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita disucikan oleh Allah dari segala dosa kita. Kemudian untuk apa? Untuk naik kelas, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah sekarang posisi kita adalah orang yang beriman. Nah itu. Maka bahasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman ini agar menjadi orang yang bertakwa, maka ada prosesnya, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Jangan takut. Itu. Jangan takut memeluk agama Islam, karena itulah proses. Saya kira semua agama itu ada proses masing-masing untuk mensucikan dirinya. Mungkin dulu di agama yang terdahulu, dulu apa agamanya pertama? Protestan. Nah, mungkin di agama Protestan juga ada proses untuk pensucian diri. Nah, di dalam Islam juga itu proses untuk pensucian diri dari segala dosa. Nah, itu segala dosa. Kemudian untuk meraih berbagai pahala. Pahala itu imbalan yang Allah berikan kepada kita, maka ada prosesnya. Sama seperti ketika kita bekerja. Kira-kira kalau kita nggak kerja, ada orang gaji nggak? Nggak ada. Kita duduk aja, tiba-tiba ini gajimu sebulan, ada nggak? Ada. Ada proses bekerja kita supaya apa? Mendapat upah. Nah ini puasa juga begitu. Pahala adalah upah yang Allah berikan kepada kita. Bagi siapa? Bagi dia yang mendekatkan diri kepada Allah melalui apa? Melalui ibadah puasa Ramadan. Nah itu. Jadi jangan takut. Jangan
Kayak cerita yang kemarin itu, ada, pernah nggak dengar cerita orang Cina itu masuk Islam? Nah, begitu masuk Islam, dia duduk di majelis. Ketika duduk di majelis, ustadznya bercerita tentang rukun Islam, arkanul islami. Kata dia, rukun Islam itu, kata dia, khamsata khamsata, pokoknya dia mencerita tentang rukun Islam itu ada 5 perkara, kata dia. Kata orang Cina, hayya, baru masuk Islam sudah kenal 5 perkara, kata dia gitu. Dia 5 perkara. Jadi sekarang itu kalau menjelaskan rukun Islam jangan pakai perkara. Kalau orang pondok kan begitu. Menjelaskan rukun Islam, ketika menjelaskan rukun Islam, ya udah, rukun Islam itu ada 5, nggak pakai perkara. Karena orang yang baru masuk Islam cerita perkara, baru masuk Islam sudah kenal 5 perkara, kata dia. Bahasa orang perkara itu adalah orang yang sedang diproses hukum biasanya kan gitu. Nah itu. Al-Islamu wal bulugu wal aqlu wal qudratu 'ala siyamin. Orang yang berpuasa itu yang diwajibkan yang pertama beragama Islam. Yang kedua wal bulughu, orang yang balik. Saya kira di sini lah balik semua ya. Ada yang belum balik? Ada? Ada. Ada. Yang belum balik itu kan ada kemarin kita ceritain alamatul bulughi. Itu salasun. Ciri-ciri balik itu ada 3. Yang pertama tamamu khamsa asrata sanatan. Sempurnanya umur 15 tahun. Ada yang di bawah 15 tahun ini? Semuanya sudah 15 tahun. Wal ihtilamu, yang kedua nih. Wal ihtilamu dan mimpi. Mimpi apa? Mimpi jima. Mimpi berhubungan suami istri. Ada di antara kita yang belum pernah mimpi? Sudah? Udah mimpi semua? Kalau nggak mimpi nggak normal. Itu. Litis insinina, walaupun dia umurnya 9 tahun. Nah, kalau sudah pernah mimpi jima, mimpi berhubungan suami istri, itu sudah balik, maka wajib dia puasa. Nah, itu. Bagi siapa? Bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, bagi perempuan haid. Litis insinina, walaupun umurnya 9 tahun. Kalau 3 ciri ini tidak ada pada diri kita, itu nih, 1 sempurna umur 15 tahun, 2 mimpi jima berhubungan suami istri, yang ketiga haid bagi perempuan. Nah ini, nah kalau 3-nya ini itu, yang 2 nggak ada, laki-laki tidak pernah mimpi jima, perempuan nggak pernah haid, maka kembali ke pasal yang awal, litis insinina, umurnya 15 tahun. Nah, kalau sudah 15 tahun, walaupun dia belum pernah mimpi, maka dia sudah nyatakan balik. Nah, tetapi kalau 15 tahun la aklu, tidak berakal, nah ini tidak wajib walaupun dia umurnya 15 tahun. La aklu, tidak berakal dia. Yang di sini wal aklu, dia berakal. Orang yang berakal itu ya tidak gila. Enggak gila, ya berakal itu. Tapi kalau sudah 15 tahun tapi dia tidak berakal alias gila, maka tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau saudara-saudara tidak ingin mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, pilih yang mana? Ya, pilih yang nomor 3 tadi. Umur 15 tahun tidak berakal, nah, itu nggak wajib ya. Itu.
Karena orang tidak berakal, orang gila itu nggak kena hukum. Orang gila itu nggak kena hukum. Dia tidak wajib puasa, tidak wajib apa namanya, sholat itu. Dan dia tidak kena hukum karena tidak berakal. Nah, itu. Jadi bagaimana kalau ada orang gila, dia berhubungan suami istri, ya kan, tanpa diikat dengan pernikahan, namanya orang gila. Nah, itu. Saudara pernah nggak menyaksikan orang gila berhubungan suami istri? Pernah? Kalau saya pernah. Yang perempuannya gila, yang laki-laki juga gila. Nah, itu. Mainnya di mana? Di gorong-gorong. Jadi dulu saya waktu masih kuliah, ini kuliah di Jogja. Kalau sore kami jogging, lari-lari sore itu dengan teman-teman. Rupanya di gorong-gorong itu ada suara orang gitu kan. Wah, kami deketin. Pas dideketin, orang gila. Yang perempuannya gila, yang laki-lakinya juga gila. Nah, itu nggak kena hukum. Nah, itu. Kenapa? Rupanya orang gila itu tetap dikasih nafsu. Nah, itu seperti binatang. Nah, itu. Jadi binatang itu kan kenapa nggak diwajibkan untuk puasa? Karena binatang tidak berakal. Coba kalau punya akal nggak mungkin anaknya itu menyetubuhi ibunya, atau sebaliknya bapaknya menyetubuhi anak perempuannya, itu kan? Nah, kalau ada manusia seperti itu, berarti itu manusia yang sudah tidak punya akal. Nah, itu ya. Wal aql berakal, orang yang berakal wajib puasa. Wal qudratu 'ala syiyam, dan mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, itu. Mampu di sini mereka tidak sakit. Karena orang sakit itu ada keringanan, ada rukhsah namanya. Dalam Al-Qur'an, wa in kuntum maridon au 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Gitu. Jadi orang yang sakit, sakitnya itu sakit parah. Kalau dia berpuasa, maka akan tambah sakit. Itu. Kalau cuman sakit bisul, saya kira enggak menjadi penyebab bolehnya orang tidak berpuasa. Atau punya penyakit kurap. Ada yang punya kurap sini? Hah? Aduh. Bisul. Ya, penyakit, kalau bisul jangan terlalu banyak makan telur. Jangan makan telur, bisul lah. Nah, itu. Penyakit kurap atau kudis itu tidak menjadi rukhsah, tidak menjadi keringanan untuk dibolehkannya tidak berpuasa. Yang disebut di sini maridun aw ala safar itu, yang pertama orang yang sakit, yang memang dia kalau berpuasa tambah sakit. Nah, itu. Tapi itu pun fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia nanti sembuh setelah bulan Ramadan, maka harus mengganti puasanya, itu namanya qada. Jadi qada puasa. Aw ala safarin, atau dalam perjalanan. Nah, perjalanan yang misalnya saudara-saudara perjalanan pulang kampung. Siapa tahu nanti pas Ramadan ada yang pulang kampung. Nanti setelah pulang kampung dibalikkan lagi ke sini. Ada nggak itu? Hah? Ada? Mau gitu ya? Kayak di pesantren, ya kan? Ramadan pulang. Nanti setelah Ramadan balik lagi ke LP. Udah balik lagi ya. Kabur ya kan. Perjalanan jauh yang diperbolehkannya dia menjamak sholat. Nah, itu boleh kalau dia sekiranya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, itu. Lalu yang menjadi kewajiban kita di dalam berpuasa itu wa faraidu saumin,
Dan fardu-fardunya berpuasa itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara jadinya. Perkara lagi tuh. Memang asya'a itu diartikan sebagai perkara atau 4 macam lah gitu ya. 4 macam yang menjadi fardunya puasa. Ahaduha, yang pertama yaitu an-niyatu biqalbi, fa in kana shaumun fardhan ka Ramadan, kata dia. Niat berpuasa itu bil qalbi, dengan hati kita. Fa in kana shaumul fardhan, kalau puasa itu adalah puasa wajib seperti puasa Ramadan, aw nadharon, atau puasa nazar. Puasa nazar itu adalah puasa janji atau nazar. Tahu nazar ya? Besok kalau saya keluar dari LP ini mendapatkan keringanan. Apa keringanan apa? Hah? Remisi. Kalau mendapatkan remisi 2 tahun misalnya, maka saya akan puasa 1 minggu. Nah, itu puasa nazar namanya. Puasa yang janji buat kita. Nah, puasa nazar, jadi niatnya puasa wajib atau puasa tadi seperti puasa Ramadan atau puasa nazar, fala buddha, maka wajib baginya min iqa'in niyati, melakukan niatnya itu lailan, di waktu malam. Puasa Ramadan itu tidak boleh memasang niatnya di pagi hari. Makanya kalau kita belum puasa itu setelah sholat tarawih, ada sholat tarawih nggak ini? Ada. Semuanya sholat tarawih atau dibagi? Bagi ya. Setelah sholat tarawih itu kan sholat witir, setelah sholat witir baca doa, setelah baca doa baca niat, ya kan? Niatnya sama-sama. Nawaitu saumal ghadin an adai fardhi syahri Ramadan na hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau fardhu lillahi ta'ala, kan itu ya. Nah, itu kita baca di malam hari. Kenapa? Karena puasa wajib seperti puasa Ramadan dan puasa nazar tadi itu tidak boleh memasang niat di pagi hari. Beda seperti orang yang berpuasa sunnah. Kalau puasa sunnah, sebelum matahari tergelincir kita masih bisa berniat untuk melaksanakan ibadah puasa dengan syarat di pagi hari belum memakan apapun. Pagi tadi sudah sarapan, minum, enggak bisa. Yang pagi tadi misalnya belum sarapan, belum makan apapun, rupanya sampai jam 12. Sekarang kan sholat jam berapa? Zuhur ya, 12.22. Artinya jam setengah 12 itu masih bisa memasang niat untuk berpuasa kalau puasanya puasa sunnah. Nah, itu berpahala. Tapi kalau kita tidak memasang niat, walaupun kita menahan lapar, tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan suami istri sampai sore hari, itu tidak dihitung puasa. Hanya apa? Hanya menahan lapar saja. Karena tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa puasa itu niyatin mahsusatin, adalah berniat dan niatnya khusus, yaitu untuk apa? Untuk melaksanakan
puasa. Niatnya bagaimana? Kalau di bulan Ramadan ini, maka seperti kita yang dilakukan setiap tahun. Wa yajibu, maka wajib ta'yin, menentukan fi saumin, puasanya itu. Kalau puasa Ramadan ya puasa Ramadan. Nawaitu saumal ghadin an adai fardhi syahri Ramadana. Nah, sampai ke situ. Itu sudah boleh. Sudah sah niatnya. Nah, sempurnanya bagaimana? Wa akmalu niyatin saumihi, dan sempurnanya niat untuk melaksanakan puasa itu ayyakula, seseorang harus mengucapkan nawaitu saumal ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang sempurnanya. Yang tidak sempurnanya tadi mana? Nawaitu saumal ghadin an adai fardi syahri Ramadana. Nah itu sampai situ sudah boleh. Gitu. Kalau sempurnanya tadi nawaitu saumal ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ah itu niatnya ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan. Asani yang kedua al-imsaku anil akli. Yang kedua menahan dari makan. Nah, makan aja termasuk merokok itu batal nggak? Batal ya. Nah, kenapa? Karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Hah? Gosok gigi kalau tidak sampai kepada rongga nggak batal. Iya, tidak batal. Sama dengan kumur-kumur. Tapi jangan menyelam sampai minum air. Nah, ini pura-pura gosok gigi. Itu kumur-kumur, telan sikit lah untuk menghilangkan haus. Nah, itu batal kalau itu. Kalau cuma gosok gigi tidak sampai ke rongga, yang membatalkan itu sampai ke rongga. Ke rongga ini namanya rongga nih. Nanti di sini ada namanya jaufin, sampai ke rongga. Nanti ada yang membatalkan puasa itu. Sekarang fardus puasa dulu ya. Yang kedua adalah al-imsak anil akli, menahan dari makan, wa syurbi, dan minuman. Wa in qala, meskipun sedikit, al-ma'kula, dari makanan itu, wa masyrubu, dari minuman itu ya, walaupun sedikit, tetapi apa? Indat ta'amudi, dalam keadaan sengaja. Tadi ya, walaupun sedikit tapi disengaja itu, maka dia akan membatalkan ibadah puasa. Tetapi kalau tidak disengaja, walaupun dia banyak makannya sampai 2 piring itu, 2 piring, setelah 2 piring habis baru ingat kalau kita sedang berpuasa, maka dia tidak membatalkan. Tapi jangan pura-pura lupa. Hah? Oh, setengah kilo. Setengah kilo. Nah, setengah kilo payahlah tuh. Gitu ya. Apalagi yang membatalkan? Asalisu, yang ketiga, al-jima'un, jima, berhubungan suami. Jima itu kan ada yang memang jima dengan berhubungan suami istri dengan istrinya, ada yang jima dengan tangan,
ya kan? Ada yang biasa? Hah? Nggak Karim? Nah, sini Rim, contohkan jima dengan tangan Rim. Ekor botolnya. Ya kan? Di sini kan pada pintar semua tuh jima dengan tangannya kan? Iya kan? Terus nggak usah diajarin ya juga. Ya, nah, iya, batal. Itu. Cuman bedanya begini. Kalau jima dengan istri, nih, jima dengan istri, mau dia keluar sperma atau tidak, keluar mani atau tidak, tetap batal. Walaupun dimasukkannya dikit, Rim. Ya. Hah? Kepala, assalamualaikum. Tetap batal. Tuh. Tetap batal. Nah, tapi kalau jima dengan tangan, sebelum dia keluar sperma nggak batal. Itu. Tuh. Makanya jangan coba-coba. Kalau pas puasa pakailah celana dalam. Jadi pakai celana dalam enggak pakai sarung? Oh, pakai. Jangan enggak pakai celana dalam. Itu bahaya. Bahaya. Jadi kalau dia mengeluarkan sperma dengan sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja, saudara tidur, habis itu mimpi ketemu bidadari, wah, lah sudah enak, baru sadar. Begitu bangun, basah. Maka dia tidak batal puasanya karena tidak sengaja. Kita posisi sedang tidur. Tapi kalau tidur pura-pura, itu lain ya. Ya, stereo. Jima namanya. Amidan dengan sengaja. Wa amma jima'un nasyan. Kalau jimanya itu lupa, faka al akli, seperti halnya makan nasian karena lupa, maka dia tidak batal. Ada enggak jima itu lupa? Ada enggak yang jima lupa? Ayo kira-kira. Sudah selesai, lupa lagi puasa, ada? Kayaknya jarang terjadi. Karena puasa itu biasanya terasa lapar, terasa haus. Itu kalau orang yang puasa beneran ya. Kemudian yang keempat, apa yang mesti kita jaga? Ta'ammudul qau'in, yaitu muntah dengan sengaja. Falau ghalabahul qau'in, jika muntah itu lam yabtul, tidak membatalkan berpuasa kalau muntahnya itu tidak disengaja. Kalau muntahnya disengaja itu batal. Kalau muntahnya tidak disengaja maka tidak batal. Ada nggak muntah disengaja? Jadi yang saudara-saudara punya masalah tentang pencernaan, ya, itu hindarin gosok gigi ketika puasa. Termasuk orang yang pencernaannya bermasalah. Apalagi kalau misalnya pagi hari setelah subuh, misal nih, habis itu setelah subuh tidur, ya kan? Bangun tidur itu pusing kepala, sakit kepalanya atau mual. Habis itu gosok gigi, itu sengaja namanya. Jadi hindarin gosok gigi. Itu pagi hari
bagi yang punya masalah di pencernaan. Saya gitu. Kalau pagi gosok gigi, misalnya kita apalagi habis subuh tidur lagi, maka saya nggak pernah ketika puasa itu habis subuh tidur lagi, itu jarang terjadi kecuali ketiduran. Kenapa? Kita hindarin betul. Kenapa? Karena begitu bangun itu mual dan apalagi dia bawa mandi gosok gigi, ya itu keluar tuh. Nah, itu masalahnya. Jadi itu apa yang ditahan ketika kita puasa itu ada 4. Yang pertama adalah menahan makan dan minum. Yang kedua adalah menahan apa? Jima. Yang ketiga adalah menahan muntah. Maka fardunya dari puasa itu yang pertama adalah niat, kedua menahan makan minum, yang ketiga menahan berjima, yang keempat adalah menahan dari muntah dengan sengaja. Nah itu. Kemudian walladzi yuftiru bihi shaimun asyaratu asya'a. Udah yang membatalkan puasa banyak nih ya. Yang membatalkan puasa asyaratu asya, ada 10 rupanya. Besok kita sambung lagi yang membatalkan puasanya, kita sambung pada hari Kamis supaya sebelum puasa nanti kita sudah tahu. Yang jelas sekarang fardunya dulu. Fardunya puasa yang pertama niat, yang kedua menahan makan dan minum, yang ketiga menahan jima, jima krim ditahan selama puasa nih, jangan pagi-pagi atau siang-siang tuh tahanlah gitu ya, jangan sampai ini enggak. Kadang-kadang karim sehari 3 kali. Oh seminggu sekali. Hari libur. Iya. Ada yang ada yang sehari 3 kali macam minum obat. Nah, itu. Kemudian menahan dari muntah. Nah itu. Jadi kalau 4 ini sudah kita laksanakan, maka itulah yang disebut dengan puasa. Niyatin mahsusatin, niat yang dikhususkan untuk ta'abbud ilallah. Nah besok kita bertemu pada hari Kamis dengan yang membatalkan ibadah puasa. Demikian ngaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita memahami apa yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.